Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada Tuhan. Hal yang luar biasa pada awal bulan yang ke-8 ini. Kita diberkati oleh Tuhan. Inilah bulan peringatan kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Tuhan memberkati kita bersama-sama dan Tuhan menolong kita. Tuhan membawa kita dekat kepada Tuhan. Pada bulan yang ke-8 ini, tema besar pelayanan kita adalah kemerdekaan dan penyerahan diri. Kemerdekaan dan penyerahan diri. Dan indikator yang pertama di minggu yang pertama adalah melakukan firman Tuhan. Mari kita baca Galatia pasal yang ke-5 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kemerdekaan dan penyerahan diri, saudara-saudara, dua hal yang harus terjadi dalam diri orang-orang percaya, saudara dan saya. Dan itu harus ditandai dengan kita menjadi pelaku firman. Makanya melakukan firman Tuhan. Jadi, orang yang merdeka dalam Kristus menyerahkan diri kepada Tuhan, maka buah kehidupan mereka adalah menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau boleh saya singkat dengan kalimat sederhana, melakukan firman Tuhan adalah tanda saudara dan saya orang-orang merdeka dalam Tuhan dan menyerahkan diri dalam Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Dia berkata apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah merdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Menarik untuk disimak saudara sekalian, yang memerdekakan kita itu adalah Kristus. Jadi upaya kita saudara sekalian untuk merdeka tidak ada apa-apanya. Semuanya adalah inisiatif daripada Kristus, bahkan karya daripada Kristus itu yang membuat kita untuk dimerdekakan. Karena itu kita perlu menyadari kemerdekaan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Itulah sebabnya harus direspon dengan cara apa? Menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada Tuhan, tandanya adalah kita melakukan firman Tuhan. 3 gagasan yang penting pada hari ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah melakukan firman Tuhan adalah bukti bahwa kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah bukti bahwa kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 18 dikatakan demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian juga kamu sekarang menyerahkan anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Yang pertama, saudara sekalian, gagasan ini penting. Melakukan firman Tuhan adalah tanda atau bukti bahwa kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara nggak boleh punya pemahaman ataupun pengertian, oh kita ini masih dikekang, kita nggak boleh lakukan itu. Atau kita harus ini dan itu. Saudara, konsep berpikir yang benar tentang firman Tuhan adalah Anda lakukan firman Tuhan, itulah bagian daripada kehidupan yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan itulah tanda bahwa kita adalah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Maka saya ingin berkata kepada kita, melakukan firman Tuhan adalah bukti penyerahan diri. Pertanyaannya, apa bukti saudara menyerahkan diri kepada Tuhan? Kalau Anda hidup sembrono, Anda hidup hanya dengan kemauan saudara, itu bukan bukti. Tapi buktinya adalah kalau saudara melakukan firman Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, gagasan yang perlu kita pahami adalah melakukan firman Tuhan sebagai tanda bahwa kita adalah hamba kebenaran. Artinya apa? Melakukan firman Tuhan sudah pasti otomatis saudara-saudara itu adalah kebenaran. Maka kalau kita melakukan firman Tuhan tersebut, kita menjadi hamba kebenaran. Setiap orang pelaku firman, dia hamba kebenaran. Tentu kebenaran sesuai apa? Sesuai firman Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Sesuai keinginan Tuhan. Maka saya sangat percaya ini akan mendorong kita bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman. Itu sebabnya saudara sekalian, hamba kebenaran ditandai dengan apa? Kehidupan yang melakukan firman Tuhan. Melakukannya siang dan malam. Tidak cukup hanya sekali, tidak cukup hanya 2 kali, tapi siang dan malam.
Makanya seperti pemazmur berkata, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara-saudara, merenungkan di situ tidak hanya sekedar mengingat-ingat dalam memori kita, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Gagasan yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita orang merdeka. Galatia pasal yang ke-5 ayat 1 tadi jelas, Kristus memerdekakan kita, karena itu jadilah hamba kebenaran. Maka melakukan firman itu adalah bukti bahwa kita orang merdeka. Orang yang belum bisa melakukan firman Tuhan dengan leluasa berarti belum merdeka. Berarti masih dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh iblis, dan segala macam. Tapi orang-orang yang sudah melakukan firman Tuhan, berarti mereka merdeka. Tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi kekangan, tidak ada lagi saudara-saudara rintangan untuk melakukannya. Mereka dengan tulus, bahkan juga dengan sekuat tenaga melakukan firman Tuhan seturut dengan apa? Tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Saya percaya kalau yang kita lakukan, kita pun menjadi orang-orang yang merdeka. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.